Jadi, Mas Riko punya kunci unit Tasya. Mas Riko beneran selingkuh sama Tasya. Aku gak nyangka kamu tega hianatin aku, Mas. Selama ini kamu selalu melarang aku buat ikut campur sama masalah Tasya. Jadi ini alasannya. Kamu takut kedok kamu terbuka. Kamu harus baca ini. Sesuai sama keterangan Pak Petra tadi, surat resmi DPO Wilda udah keluar. Sekarang kamu pasti puas kan? Wilda udah resmi jadi DPO. Dan identitas Wilda pasti udah disebar jadi buruan polisi. Kita udah pernah ya ngebahas soal ini. Kalau Wilda nggak kabur dan ngindarin polisi, situasinya nggak akan seburuk ini. Aku udah jelasin kamu gimana situasinya. Tapi kamu yang gak peduli. Kamu udah gak punya hati. Jadi kamu ngarepin aku harus nangis, lemah dan gak berdaya di depan mantan suami yang udah tega berselingkuh setelah 15 tahun pernikahan. Dan kamu ngarepin aku harus tetap lemah lembut dan pengertian sama kamu yang udah ngancurin hidup aku dan anak-anak. Maaf ya Mas, kalau kamu masih nganggap aku perempuan seperti itu, kamu salah. Aku gak akan diem. Aku akan bangkit. Dan aku gak akan menyerah sama keadaan karena hidup harus selalu diperjuangkan. Aku tahu Wilda salah. Aku udah bilang ke polisi kalau aku setuju untuk mereka menjalankan proses hukum yang harusnya berlangsung. Tapi di satu sisi, Wilda lagi hamil. Apa kamu sebagai seorang perempuan dan seorang ibu gak punya rasa empati sama sekali? Kenapa kamu gak tanya aja ya sama dia? Apa dia masih punya rasa empati? Dengan dia menyabotase lift, itu merupakan tindakan kriminal. Apa Wilda itu gak sadar? Kalau aku itu juga seorang ibu yang kepulangannya selalu dinantikan sama anak-anak. Dan kalau saat itu aku gak selamat, kamu bisa ngebayangin gak sih gimana perasaan anak-anak? Dia harusnya bisa dong ngerasain itu karena dia juga seorang ibu. Dan apa yang terjadi sekarang adalah resiko yang harus diterima sama Wilda. Kalau dia berani berbuat, dia harus berani bertanggung jawab. Hidup itu pilihan, Mas. Dan sifat baik buruknya seseorang bisa dirubah. Tapi jangan pernah kamu bilang aku gak punya hati. Kalau kamu gak pernah tahu gimana rasanya jadi aku. Mas Riko bangun. Mas bangun. Kenapa, Er? Aku masih pengen istirahat. Aku minta kamu ikut aku sekarang. Mau kemana? Udah ikut aku dulu, bangun ayo. Mas. Iya, sebentar. Sebenarnya Rika mau ngajak aku kemana? Gak biasanya Rika marah-marah kayak gini. Tolong ya, Er, jangan marah-marah dulu. Kamu pikir aku gak akan marah kalau kejadian udah kayak gini? Sebenarnya Rika tahu apa ya? Er, sebentar, Er. Ini mau kemana, Er? Sekarang kamu bisa jelasin sama aku. Kenapa tadi kamu pas bangunin aku marah-marah? Terus sekarang kamu maksa aku buat ikut sama kamu.
Paling nggak kasih aku waktu ya, buat ganti bajunya aku pakai piyama. Aku udah gak bisa nunggu lebih lama lagi, Mas. Sekarang masuk. Ayo. Ini kita mau kemana sih ya? Mau ke sini. Itu bukannya kartu aksesku buat ke lantainya Tasya. Kenapa Erika bisa pegang kartu itu? Ternyata benar. Itu kartu akses buat ke lantai 12. Yang biasanya aku pakai untuk ke unitnya Tasya. Pasti aku lupa ngeluarin kartu itu dari saku jasku. Dan Erika nemuin itu pas mau cuci baju aku. Bisa-bisanya aku seteledor itu. Kenapa muka kamu jadi tegang? Setelah tahu kita mau kemana? Bukannya pergi ke lantai 12 itu hal yang biasa ya buat kita? Kita kan sering sama-sama ke lantai 12. Dari cara bicara Erika, aku yakin kalau Erika sudah tahu mengenai hubunganku dengan Tasya. Kamu pasti bingung kan kenapa aku bisa punya akses ke lantai 12? Aku bisa jelasin sama kamu ya. Kita mau ngapain di sini ya?